Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah puasa itu salah satu tujuan utamanya adalah melatih kita untuk menjadi seorang pribadi muslim yang beramal, beribadah itu semata karena Allah SWT. Ibadah puasa ini disebut dengan ibadah sir, ibadah rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena hanya Allah dan kita yang tahu. Mini kogatum mandre kotu dena disa. Iko itu bamiseng itu mengkadaga mempikau. Beda kalau sembahyang, beda kalau zakat. Sembahyang terlihat, zakat diumumkan. Tapi kalau ibadah puasa betul-betul urusan kita dengan Allah. Kalau haji, satu kampung tahu kita pergi ke tanah suci. Ibadah puasa ini tidak. Lidik memisengi. Makanya ibadah puasa ini dihargai luar biasa oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam, kullu amali bani Adam." Setiap amalan anak cucu Adam itu lahu untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Kenapa puasa? Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Begitulah kehebatan ibadah puasa ini. Dilatih kita supaya tidak suka berteriak, gak gora-gora. Makanya di dalam Al-Quran itu diingatkan kita dalam surah Al-Maun ayat 6. Alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang-orang yang yura'un, orang-orang yang suka pamer, orang-orang yang suka ria. Celaka kata Allah, celaka. Macilaka itu tahu. Silo gora-gora, na gora-gorangan ngamalana, yeu bigau, yeu jama, isengi, yo diseni. Karena menyumbang tanpa nama, nuki kalau tanpa nama, atau nuki hamba Allah. Diumumkan nanti panitia masjid, pengumuman ada sumbangan masuk dari hamba Allah 5 juta rupiah. Wah, tak pernah kopi temannya. Saya itu. Oh, kita. Ini mungkin kita bercanda. Tapi kadang-kadang kita temukan di dalam kehidupan kita. Makanya untuk menghargai amalan ibadah puasa ini, ada satu kisah di dalam kitab Subdatul Waizin, lalu dikutip oleh Utsman Syekh Al-Khaybawi dan menulisnya kembali dalam kitab Durratun Nazihin. Itu disebutkan bahwa nanti apabila hari kiamat datang, maka ada satu golongan, satu kaum yang bersayap ini. Jadi ada golongan bersayap itu terbang di atas dinding surga. Ceritanya ini lebih dulu masuk surga. Karena lebih dulu masuk surga, dicegat oleh malaikat penjaga surga. Man antum? Siapa kamu? Iga iko.
Tak pertama ke surga tu di semua kada politika kau tu. Siapa? Yang masuk surga dulu ini menjawab, ini nahnu min ummatin Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Saya ini dari golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu. Lalu malaikat penjaga bertanya, hal ara'aitumul hisab? Sudah mau kau dihisab kah? Semua orang yang masuk surga dihisab dulu. Kau sudah diperiksa. Orang ini menjawab, enggak pernah saya diperiksa. Enggak pernah saya diperiksa. Saya tidak pernah melewati tes. Langsung saya lolos di sini. Tak pernah ada tes suhu badan dan macam-macam. Tidak pernah saya melewati. Oh. Lalu ditanya lagi sama malaikat penjaga, hal ara'aitumul sirat? Sudah pernahkah kau melewati ngerinya siratil mustaqim? Orang ini menjawab, la, tidak pernah. Saya tidak pernah melihat jembatan. Dan saya sampai di sini. Malaikat penjaga bilang, bima wajadtum hasihi darajah. Hebatmu tuh. Kenapa kau bisa mendapatkan derajat seperti ini? Apa itu yang kau lakukan sehingga kau diberi derajat seperti ini? Apa dalam mujaman atau maka kesinat? Di pertama kau disuruh kau ini di Paresa kau itu mulai jembatan Siratul Mustaqim. Orang ini menjawab, abadallahu ta'ala zirran fidarid dunya. Makanya saya juga dimasukkan surga secara diam-diam. Karena waktu di dunia itu abadan zirran fidari dunia. Saya itu waktu di dunia, deku puji gora-gora. Deku puji mencerita maka dia ujama ye ufigau tidak pernah. Saya melaksanakan ibadah itu semata hanya Allah, untuk Allah SWT. Tidak pernah saya suka memamer-mamer atau memperlihatkan kepada orang lain amalan-amalan saya. Malaikat menjawab, oh begitu. Makanya kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga secara diam-diam, berlatihlah kita ini untuk melaksanakan ibadah hanya untuk Allah. Dan ibadah puasa inilah yang menjadi salah satu ujian atau menjadi jalan kita supaya kita melaksanakan ibadah hanya dan demi untuk Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk golongan insyaAllah yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa sirat, dan diberikan kita keistimewaan untuk masuk surga secara diam-diam sebagaimana sabda Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.